Resound Resound our stories. Yeay. Jedanya lama ya Oke. guys. Jeda itu menunjukkan Oke, kita benar-benar live. gue jadi Ya, kepikiran lagi tiba-tiba berjarak. nih ya. Kan Emang kemarin kita minggu lagi lalu kita udah berjarak. sempat ngomongin. Oke, Iya kan Eva? ya menunjukkan bahwa kita benar-benar masih menggunakan record. Oke, nih kan minggu lalu kan kita ngomongin tentang friend with benefit, ya kan? Terus sekarang tuh gue kepikirannya gini deh. Kemarin kan kita sempat bilang kalau misalnya friend with benefit itu sama dengan perselingkuhan yang dipermanis. Perzinahan yang dipermanis. Pokoknya intinya seperti itu deh, ya kan? Nah, tapi gimana dengan orang-orang yang misalnya kayak gini? Ini secara khusus nih Bang, lu lihat nih ya, fenomena yang sekarang tuh terjadi kayak gini. Udah deh nggak apa-apa deh dia tukang selingkuh. Habis gimana ya, cuma dia doang nih yang cinta sama gue. Usia gue udah berapa? Ntar gue ditanyain sama keluarga kapan nikah, kapan nikah. Jadi kayak yaudahlah apalan tanggung, udahlah terima aja, mana tau nanti dia berubah. Nah itu gimana tuh Bang? Nih gue bukan ngomongin tentang friend with benefitnya sih. Kayak usia gue kan sekarang udah 28 tahun nih. Ya ampun gue kasih tau lagi usia gue. Nah terus kan usia gue yang masih segini aja nih dari berapa tahun yang lalu tuh nyokap gue udah sampai bilang jangan lupa cari pasangan lalala. Gue aja sempet udah kayak aduh males banget deh gue dengerinnya, tapi ya gue tetap berpikir bahwa itu adalah bentuk kasihnya nyokap gue untuk mengingatkan gue gitu kan. Tapi kan ada juga usia-usia yang di atas 30-an yang belum menikah, mereka juga sampai sebel gitu ditanyain. Itu gimana dong Wak menghadapi hal-hal yang seperti ini? Ya, gue bisa sharing dengan pengalaman juga ya, tapi mungkin gue pengen denger juga dari teman-teman yang masih usia Gimana? segini gitu. Karena kalau gue kan memang menikahnya aja umurnya udah 30-an. Jadi itu tuh pergumulan ditanya-tanyain, dibantuin kali ya, tanda kutip ada yang bantu nyomblangin dan segala macam begitu. Nah, cuma kalau gue ngelihatnya mungkin em, akhirnya menyadari ini ya, apa sih artinya relasi itu? Apa sih yang gue cari dalam relasi itu? Apakah cuma masalah umur aja dan segala macam? Nah, tapi gue pengen dengar juga nih dari teman-teman yang ya mungkin di umur kalian, kalau yang Novi yang jadi udah ditanya-tanyain ya, lu responnya kayak apa, Nov? Gimana meresponi tanya-tanya orang terhadap dirimu Udah atau bosan orang sih gue tua? Bang ditanyain mulu. Terus biasanya apa yang lu jawab? Kan mesti dijawab Kalau juga. gue ya, kalau gue akhirnya gue Gimana? berpikir gini sih Bang. Awalnya kan gue bilang iya didoain gitu kan. Nah terus kadang-kadang tuh ada lah yang nyeleneh-nyeleneh kayak gini kan. Misalnya kayak apa namanya doa mulu kapan dicarinya gitu ya kan. Kan sempet sebel gak sih lo? Misalnya gini loh. Gue kadang-kadang kayak akhirnya setiap orang yang bertanya, kalau keluarga gue masih mau jawab baik lah ya. Tapi kan ada orang yang kayak nanya tuh kayak nyinyir gitu loh. Sebel gak? Gue paling sebel tuh sama orang yang nanya tuh yang buat nyinyir doang kayak gue dong udah punya pacar, gue tuh udah mau nikah gini gitu kan. Kan maksud gue ya kalau lo ngerasa itu kebanggaan lo ya silahkan. Tapi kalau misalnya gue belum dapet pasangan ya nggak apa-apa sebenarnya kan, karena itu kan prosesnya. Nah kadang-kadang tuh gue kalau misalnya ada orang-orang yang nggak terlalu deket sama gue dan gue tahu dia cuma buat nyinyir, gue suka nanya kayak gini sih, lo sebenarnya care atau cuman mau kepo doang? Gue sekarang jawabannya gitu sih jadinya. Jadi kalau misalnya dia jawabnya karena gue care, oh ya udah kalau gitu doakan terus ya untuk gue bisa menikah, gue dapet pasangan. Tapi kalau misalnya dia jawabnya ya cuma kepo doang, gue akan jawab kayak gini sih, kalau kepo doang ngapain lo tanyain, misalnya tujuannya apa? Biasanya dia diem gitu maksudnya. Rata-rata sih orang kan nanya kayak gitu ya. Ini karena budayanya kita juga sih, kalau menurut gue salah satu budaya kita adalah suka nanyain hal yang nggak esensi, iya nggak sih? Kayak lu ngapain sih lu Atau nanyain kayak basa-basinya itu gituan kali, gitu. Nov. Ya, Itu basa-basi. basa-basi. Basa-basinya Basa-basinya tuh Basa itu kayak nggak esensi aneh menurut gitu. gue, nggak penting banget. Iya nggak penting banget. Nah ini mungkin juga pembelajaran buat teman-teman yang dengar, bukannya gue sakit hati ya guys, gue nggak ada sakit hati, maksudnya gini, dalam hal komunikasi, dan gue yakin lo orang komunikasi juga Bang, itu ada saat-saatnya dimana lo harus bertanya sesuatu hal yang nggak mesti kayak gitu maksudnya. Gue nggak tahu tuh nama teorinya apaan gitu, tapi maksudnya jangan bertanya suatu hal yang bakal nyakitin, apalagi kalau lo udah tahu jawabannya apa gitu. Pertanyaan kayak gini, emang lo nggak mau nikah lah? Emang gue pernah bilang kalau gue mau selibat? Kayak kagak pernah ya, berarti kan gue masih ada keinginan untuk menikah, tapi
pertanyaan gini, kalau lu tahu gue belum punya pasangan, kalau lu nanya, lu mau ngapain nih tujuannya? Mau nyari gue pasangan kah? Atau lu cuma sekedar kepo doang? Kan kalau kepo Ja- kan akhirnya dosa ya, jatuhnya Heeh. konsumtif. Jadi Nah, jujur tapi Jadi nih kalau lu Nov, misalnya lu emang kalau udah kalau ditanyain begitu tuh, kalau ditanyain begitu, sebenarnya lu lebih ke apa nih? Ke kesel atau seneng atau marah? Biasanya apa feeling yang muncul? tergantung sih, makanya balik lagi tadi yang ke gue bilang, siapa yang nanyain ke gue, yang nanyain Oh, gue. Kalau siapa dan misalnya kira-kira motivasinya apa buat gitu ya? apa? Ya motivasinya apa gitu. Kalau misalnya dia benar-benar peduli, ya gue akan kasih tahu gitu. Oh iya, gue belum punya pasangan, misalnya kayak gitu kan. Tapi kalau misalnya dia cuma buat sekedar basa-basi, ya udah gue cuma bilang ya doakan aja lah gitu. Tapi sekarang tuh gue jawabannya udah bukan cuma doain doang. Selain yang tadi ya, gue akan bilang Hmm. sedang didoakan dan sedang diusahakan. Karena kan kalau balik lagi Yes. di Alkitab ya, bukan cuma sekedar berdoa doang ya, tapi kan lo harus mengusahakan segala sesuatu ya. Tapi mengusahakannya bukan dengan friend with benefit, guys. Tenang aja. Dengan Nah, coba pengenalan gitu kalau kata. kalau ini nih, Nov, kita dengerin pengalaman Ernest karena kan biasanya cowok Nah, ditanyain juga, tapi karena cowok tuh kayaknya lebih fleksibel ya. Kalau cewek mungkin lebih ke baper, dibawa pikiran. Kalau cowok gimana pengalaman lu, Nes? Tapi gue mau nanya sama Novi nih satu pertanyaan nih. Jadi lu mau nikah nggak, Kepo Nov? nih, apa? kepo nih, Mau nikah kepo Apa? nggak nih. nih, Nov? Pertanyaannya mau nikah nggak nih, Nov? Udah punya pacar belum? Ini si Ernest gue jitak juga loh ya. Lu pertanyaan tuh sebenarnya udah tahu jawabannya kan, Nas? Mau basa-basi aja, Nov. Untung Ernest yang nanya. Masih perlu gue Iya jawab, ya. Nas? Silahkan dijawab, Nas. Kalau eh kalau gue ngelihat pertanyaan ini ada beberapa layer ya. Kalau dari sisi orang tua gue ngelihat mungkin dia punya kerinduan supaya anaknya hidupnya bahagia kayak gitu. Kenapa? Karena eh mungkin berpikir waktu lu punya pasangan lu bahagia kayak gitu, Hmm. atau salah satu cara mendapatkan kebahagiaan buat lu yang adalah anak gua yaitu dengan mendapatkan pasangan hidup yang dimana lu Hmm. akan merasa dicintai dan mencintai seperti itu. Atau satu sisi dia juga ingin punya bayi lagi, bukan bayi ya, cucu kayak gitu ya, untuk dimomong dan lain sebagainya. Jadi ada kerinduan, ada beberapa layer. Nah, tapi untuk dari sisi orang yang ditanya, gue juga jadi ngeliat tuh ada beberapa layer juga yang terjadi kalau sampai bosen seperti itu. Entah karena dia merasa ditanyain gitu tertekan, entah merasa dia seperti direndahkan kayak gitu karena kok lu nggak nyari-nyari sih kayak gitu, atau lu nggak laku. Nah itu kayak mempertanyakan harga diri. Nah itu gue ngelihat hal-hal, mungkin ada hal-hal yang seperti itu juga. Nah cuman kalau menurut gue beda-beda sih memang ya. Cuman kalau gue pribadi kayak gitu yang sebagai laki-laki, gue satu sisi lebih tenang ya. eh karena menurut gue lebih mudah laki-laki untuk mendapatkan ketimbang perempuan. Kenapa? Karena laki-laki memang kelihatannya tuh lebih senang hunting, mencari, ketimbang perempuan tuh. Perempuan kan rada susah tuh untuk mengungkapkan perasaan karena memang culture-nya di timur kayak gitu, di bagian timur dunia bukan nggak terbuka itu. Harusnya laki-laki yang inisiatif, harusnya laki-laki yang mencari dan lain sebagainya. Perempuan tuh tinggal nunggu aja dan lain sebagainya. Nah itu culture yang ada di negara kita. Nah itu Nabil, jadi gue satu sisi kalau kalau belum menikah di atas 25 tahun, di satu sisi lebih tenang sedikit gitu ya, walaupun Hmm. mungkin ada pertanyaan-pertanyaan. Tapi kalau kalau dari diri gue sih ya, gue sih nggak ada yang nanya ya, karena nggak terlalu banyak yang nanya karena memang orang tua gue kan udah nggak ada dua-duanya gitu ya, jadi nggak ada yang Hmm. nanya Hmm. sama sekali. Cuman gue mikirnya begitu sih. Satu sisi gue bisa kapan aja kok milih, karena gue laki-laki gitu. Tinggal gue cari kayak gitu, deketin. Ngapain sih pakai, ya memang tipikal orang beda-beda ya ngedeketin orang kayak gitu ya. Gue Hmm. bukan tipikal orang yang suka suka lama gitu ya. Kalau gue emang mau deketin ya deketin kayak gitu, nggak pakai kode-kode yang nggak yang susah ditangkap kayak gitu, atau yang halus banget sampai orang juga bertanya ini maksudnya apa sih kayak gitu, cerita ke temannya Itu maksudnya jangan apa. Nah PHP kayak gitu. itu namanya. Iya, gue sih berpikirnya gitu ya. Cuman emang kenapa juga sih kalau nikah di atas umur 25 atau 30? Karena satu sisi ada kelebihannya juga ketika kita hidup single.
dalam artian tuh kita bebas, tanggung jawab belum bertambah kayak gitu, tanggung jawab belum bertambah, lu bebas mau pergi kemana aja, lu bebas mau mau berteman sama siapa aja, lu bebas punya teman dekat yang lawan jenis siapa saja, ada banyak pun juga nggak masalah seperti itu ya. Tapi bukan yang with benefit yang kemarin minggu lalu Iya, kita iya. bahas kayak gitu. Tapi bener-bener lu bisa cerita, curhat, mencurahkan hati lu kayak gitu ke teman lawan jenis lu, nggak masalah asal lu kasih batasan tetap bagi gua kayak gitu. Gue selalu gitu kok kalau gue punya teman dekat perempuan, gue akan selalu bilang kita teman itu karena gua ngerti nih kita makin lama makin dekat, makin makin sering berkomunikasi, makin kenal kayak gitu. Gua ngerasa cocok, dia ngerasa cocok karena kita sahabatan. Tapi gue bilang kayak gitu dan dia juga statement juga, akhirnya gue draw line-nya, gue bilang kalau ya kita temenan seperti itu. Gue nggak mau persahabatan kita nih rusak hanya gara-gara masalah romantis-romantisan yang nggak jelas kayak gitu. Nah itu yang menurut gue perlu sih. Nah itu Hmm. sih jadi menurut gue tuh ada satu sisi keuntungannya ketika kita single, lu bebas mau pergi kemana aja, belajar apa aja, kejar mimpi lu setinggi-tingginya karena lu masih belum banyak tanggung jawab. Karena ketika nanti lu udah menikah, punya pacar dulu, menikah kayak gitu, itu lu akan eh, bertambah tanggung jawab seperti itu. Nah, gua nggak tahu tuh Bang Alex gimana tuh tanggung jawab di dalam pernikahan tuh. Pasti bertambah juga kan? Beda kok sebelum lu belum punya pacar dan nikah gitu. Hmm. Kalau pengalaman gue ya, akhirnya gue ngelihatnya selalu ada dua faktor, eksternal sama internal. Yang Mhm. bisa kita kontrol itu yang internal, bukan yang eksternal. Karena eksternal Mhm. itu ya apa kata netizen, apa kata dunia, apa kata orang tua, apa kata... Jadi dengan segala motivasi, ada yang motivasinya memang baik, merhatiin kita, ada yang cuma sekedar kepo, ada yang nggak tahu kalimat basa-basi, jadi itu kalimatnya begitu ya. Tapi Mhm. unik sih, setiap budaya tuh punya kalimat basa-basi, dan budaya kita tuh kalimat basa-basinya tuh yang nggak enak tuh itu tuh. Belum belum married gitu. Aduh, Kenapa itu dia nggak nanya yang lain ya bang ya? Kayaknya tuh nyakitin hati karena mulu bahasanya. karena kita menempatkan keluarga sebagai sumber kebahagiaan. Kalau aku lihat itu budaya kita melihat keluarga tuh sumber kebahagiaan. Jadi Mhm. orang yang belum berkeluarga dianggap akan sedih hidupnya. Iya, Jadi heeh. itu kayak udah membudaya. Sebenarnya agak unik ya, kayak sebenarnya kayak orang Inggris ya. Orang Inggris tuh kalau ketemu kalimat basa-basinya apa? Apa Kira-kira tuh? ada yang tahu? Hmm, gua nggak tahu. Cuaca. Cuaca. Iya, How's the cuaca. weather? Nah, Gimana hari ini? Jadi lucu kan, asal lu ketemu, padahal lu dari pagi juga udah duduk bareng atau udah sama-sama di bawah matahari, tapi akan ngebahas cuaca sedikit. How's the weather gitu. Makanya mereka tuh sangat gila sama weather forecast, iya. apa perakiraan cuaca. Karena buat mereka tuh cuaca yang berubah itu tuh jadi bahan topik yang dibicarakan gitu. Mereka Hmm. bisa tahu suhu pagi ini gitu. Terus kemudian iya tadi pagi waktu waktu sekitar jam 4 itu chill-nya dia turun sampai suhu segini. Wah, enak juga ya, nggak ngorek-ngorek hidup pribadi ya, bicara tentang di Tapi luar menurut diri. mereka kan Kalau kehidupan kita, pribadi penting ya. iya, aku Tapi kalau ngelihatnya bahasa basinya kayak kita enak bisa julid. Ah, masa lu belum punya pacar? Bener aja. Jadi bahan kalau kalau nyinyiran. Iya, bahasa bahasa basinya nyinyir banget. Nah, iya. cuma nah ini sekarang gue mau ngomong yang kedua sih sebenarnya. Yang kedua itu yang gue bilang bisa dikontrol itu adalah yang ada dalam diri kita. Nah, menurut gua, apa yang ada dalam diri kita ini yang bisa kita kontrol, sebenarnya dari situlah sumber kita kalau kita beres dengan diri kita, itu sumber kita menjawab dengan baik, sumber kita untuk juga tahu kapan harus jawab, kapan nggak jawab, sumber yang juga misalnya membuat kita, kalaupun ternyata dia cuman kepo ya kita juga ya sudahlah, gua nggak peduli juga dengan apa apa yang apa respon lu, tapi poinnya adalah menata hati kita. Mhm. Nah, di situ yang gue lihat nih penting ya buat teman-teman yang sudah lama menanti. Pertama, jangan kehilangan pengharapan. Kadang-kadang karena kita tanpa sadar mungkin juga lagi hilang harapan, lagi ngerasa juga jujur aja kan ya Tuhan kok nggak dapet-dapet.
Apalagi kalau kita, saya sudah dalam Tuhan, saya melayani Tuhan, kok nggak dapat juga, kehilangan pengharapan. Ditanya begitu, bisa macam-macam tuh. Bisa balik nyinyir. Tapi sebenarnya jadi masalahnya adalah aku pikir cara kita menjawab itu memang yang kayak Novi bilang tadi ya, kita kadang lihat orangnya. Tapi lihat loh, beberapa kali orang yang sama dengan maksud baik nanya, kalau kita lagi nggak beres sama hati kita responnya bisa marah. Iya sih. Begitu ya. Jadi gue pikir yang bisa kita kontrol itu kan hati kita, emosi kita. Jadi belajar untuk tidak kehilangan pengharapan. Belajar juga untuk terbuka gitu ya. Belajar untuk melihat. Karena gini loh, apa yang menurut orang lain dia bertanya dengan maksud baik, tapi ditanyakan pada saat yang nggak tepat aja bisa salah. Jadi maksudnya udah baik nih, tapi nggak pas nih. Nanyanya pas di kawinan. Kapan nyusul yang sono? Ya elah, kayak nggak ada tempat aja gitu ya. Jadi suka jadi bercandaan gitu. Nanti kalau pas kebaktian penghiburan atau kebaktian pemakaman gitu ya, nanya balik gitu. Kapan nyusul gitu ya. Tapi maksud gue gitu. Jadi aku juga beberapa kali ya, karena memang udah usia aku menikah udah 30-an ke atas. Dan waktu itu jujur, aku sampai satu poin begini. Aku juga kayak marah gitu. Gue aman kok. Aku nggak menikah, kenapa? Aku belum menikah, belum punya pacar, emang kenapa? Emang salahnya apa? Jadi akhirnya gue bukannya melihat pentingnya gue terbuka untuk belajar menerima masukan orang, mengerti juga keinginan, kerinduan mereka. Tapi gue jadi apatis dan jadi merasa nggak mau disalahin lah, atau nggak mau ditanya. Nah, jadi akhirnya gue bilang beberapa kali tuh, aku malah tertekan sama perasaanku sendiri. Jadi ini kan kadang-kadang jujur aja, ini kan cuma masalah pertanyaan, habis jawab selesai dong. Iya, betul. Tapi ini kok habis jawab pulang ke rumah marah, 1 minggu kesel, uring-uringan, pengen ngeblok Facebook orang itu. Apa sih yang terjadi? Ini kan cuma masalah lu jawab aja, belum, sudah, yakin, nanti. Ini masalahnya, makanya aku lihat ini masalah di hati kita gitu. Dan ketika kita tidak terbuka untuk dibentuk, tidak terbuka juga untuk, maksudnya ini cara Tuhan juga sih menolong kita untuk menyadari kebutuhan kita, menyadari bahwa kita butuh orang lain. Jadi sebelum kita mengubah orang lain, yang tetap menurut gua ya, please netizen belajarlah bertanya dengan baik, tahulah konteks perasaan orang. Kadang-kadang kan cara nanyanya walaupun benar kayak nuduh ya. Iya, benar. Iya. Kayak nuduh kan, kayak kok belum dapet. Terus kenapa? Gue udah coba juga. Nah, jadi itu ini kompor sih Ernest. Tapi kira-kira gitu sih, maksudnya nasihat gue, karena begini, lu selama lu masih tinggal di Indonesia dengan budaya kayak begini, pertanyaan kayak begitu bakal tetap akan lu hadapin. Baik yang memang kepo kata Novi, maupun yang benar-benar tulus mau nanya dan mungkin mau bantu gitu. Gitu sih kalau dari gua. Ya kalau misalnya bantu sih nggak masalah ya guys. Ya tapi kalau misalnya dia cuma kepo doang kan, ya kayak tadi Bang Alex bilang gitu, lo kalau nanya tuh perhatikan perasaan orang yang ditanya. Tapi orang yang ditanya juga ya jangan langsung baperan. Kenapa lo nanya? Ya lihat ya sopan juga sih jawabnya. Mending jawabnya tuh kayak kalau gue dan itu yang gue bilang, Nov. Kadang-kadang kan ini masalah jawab menjawab, tapi kok gue keselnya bisa seminggu ya. Oh, itu berarti gue nggak beres sama hati gue. Dan termasuk kita pun kayak tertekan dengan konsep culture kita yang mengatakan menikah itu bahagia. Nah, itu kan cara memahaminya bagaimana. Sehingga akhirnya juga orang tua dengan maksud yang baik, tetapi kemakan culture story menikah yang terbaik, sehingga anak dipaksa menikah, siapapun dijodohin, tapi ternyata habis menikah anak dipukulin atau apa. Kadang-kadang gue pikir apa bahagianya gitu. Nah, bahagia itu dalam Tuhan, bukan karena merit nggak merit gitu. Jadi orang yang tidak menikah, belum menikah, bisa bahagia nggak? Bisa. Kalau dia hidup di dalam Tuhan. Karena kebahagiaan itu di dalam Tuhannya. Jangan dibalik.
bukan menikahnya itu untuk bikin bahagia. Kalau menikah untuk bikin bahagia, dari TK saya suruh kamu merit supaya Iya bahagia, betul ya. gitu ya. Enggak, tapi dari kecil, dari TK ya kita ajarin pengenalan akan Tuhan, karena itu sumber kebahagiaan sejati. Jadi memang ini kayak teori, tapi ini realitanya. Karena ternyata dalam hidup kita akan selalu berhadapan dengan pertanyaan orang untuk, ayo dong, gue pengen lu bahagia. Ini belum lagi nih kalau nanti tanya pertanyaan untuk orang yang belum kerja. Sekarang kerja di mana? Udah kerja atau Iya, belum? Wah, betul. itu bisa sangat menekan itu. Apalagi Begitu. dalam kondisi kayak sekarang ya. Iya. Benar, benar. Kayaknya sensitif banget nanya pekerjaan gitu ya. Jadi lu kerja di mana Nov sekarang? Ya masih sama nih, Tas, di perkantas Masih ya. sambil punya usaha lain. Asik. Nah, punya usaha lain menarik tuh. Oke, jangan kita bahas dulu sekarang, itu akan kita bahas di topik minggu depan. Biar teman-teman masih pada penasaran gitu ya, untuk menanti-nantikan. San akan ngebahas apa lagi ya di minggu depan gitu, ya kan? Iya, mesti Nah, begitu dong jadi ya. benar banget. Nah, jadi teman-teman mungkin conclusion dari Bang Alex kali ya, Bang Alex sama Ernest. Setelah dari gue nanti ke Ernest nanti Bang Alex sampai nutup gitu kan ya. Kalau menurut gue sih jadinya ya kayak tadi gitu. Boleh nanya, misalnya buat orang-orang yang pingin kepo gitu ya boleh, tapi jangan sampai cuma sekedar kepo atau enggak jadi kayak ngejudge orang lain gitu kan. Misalnya kayak lu nikah dong, kalau nikah tuh lu pasti bakal bahagia. Jangan, mohon maaf nih, jangan kayak gitu ya. Lu nanya dulu, boleh. Tapi yang buat yang ngejawab juga ya jawablah dengan sopan, dengan baik gitu kan. Jangan sampai kayak tadi Bang Alex bilang, jangan sampai apa sih namanya kemarahannya tuh berlama-lama sampai kepahitan gitu juga nggak bener sih menurut gue. Tapi ya jawab aja gitu, jawab sesopan mungkin, sebaik mungkin, dan ya anggap aja gitu mereka care sama kita, masih ada yang nanyain. Itu membuat kita jadi bukan mengusahakan ya, berusaha untuk tetap terbuka dan mencari, bahkan berdoa lebih dalam ke Tuhan. Tapi jangan sampai jadinya kayak dendam, apa sih lu nanya-nanya mulu gini. Ya udah gitu, nggak ada hal yang bisa kita kontrol dari luar sana. Yang bisa kita kontrol ya hati kita sendiri. Nah, oke, lanjut ke Ernest. Nov, boleh nanya nggak sebelum lanjut ke Ernest? Apa nih, Jadi Pak? kalau orang ketemu sama lu pengennya kalimat basa-basinya apa dong? Nanyain apa? Gimana usaha lu, Nov? Boleh tuh. Gimana usahanya, Nov? Lancar atau enggak gitu? Lu mau beli atau enggak nih gitu ya? Terus dia nanya gitu, Nov, dia nanya, gimana usaha lu lancar? Oh, udah banyak dong duitnya. Kok belum menikah? Balik lagi. Aduh, intinya tuh nggak usah nanya-nanya kayak gitu. Kalau nggak nanya kayak di orang Inggris aja, Bang. Gimana cuaca hari ini? Oh, ya. Terus dia balik lagi, cerah-cerah kok sosis sendiri. Iya. Itu emang dianya aja nyinyir, berarti kayak emang Gue kebayang ya, Nes, orang-orang Iya. Indonesia apapun percakapannya baliknya ke situ. Iya, ke situ terus. Iya, betul. Baliknya ke situ Gue baru terus. lagi, iya juga ya. Ending-endingnya ke sana walaupun mukanya nggak kalau si Ernest lu pengennya ditanyain apa kalimat basa-basinya? Apa ya? Udah kaya apa belum? Oh, udah kaya kok masih sendiri. Yang penting gue kaya. Aduh, ya, oke, itu intermezzo ya. Lanjut, Nas. Iya. Apa ya? Kalau gue ini sih, gue tuh nggak pernah sih ya, bukan nggak pernah ya. Jadi bagi gue ya, gue sendiri kalimat basa-basi gue tuh nggak yang kayak gitu tuh. Jadi kenapa gue akhirnya sadar tuh kenapa gue nggak mengeluarkan kalimat basa-basi yang kayak gitu tuh, kayak udah punya pacar belum, pacar lu siapa dan lain sebagainya. Karena kurang lebih apa yang gue tanyakan biar kata itu basa-basi itu tuh berasal dari prinsipnya gue juga atau beliefnya gue juga. Karena waktu gue tanya basa-basinya itu udah punya pacar belum, emang kenapa juga kalau dia udah punya pacar gitu loh. Kalau dia belum, lu mau nyariin. Kalau dia udah, lu mau kecewa atau mau gimana sih kayak gitu. Nah itu loh kayak gitu. Jadi bagi gua sih nggak usah tertekan. Tapi gue pribadi pun kalau bisa nggak cari kalimat basa-basi itu jangan yang seperti itu yang sensitif atau yang personal begitu. Itu kan masalah personal orang ya. Entah nanti kalau udah nikah pertanyaannya beda lagi tuh, udah punya anak atau belum. Nah begitu Betul. berkembang terus tuh pertanyaannya. Nah emang kenapa juga sih kalau belum punya anak. Nah itu sama tuh seperti yang tadi Bang Alex bilang sih, punya anak nggak punya anak kayak gitu, atau punya pacar nggak punya pacar, masih single atau udah nggak single kayak gitu.
tetap bahagia kayak gitu. Memang kenapa juga kalau nggak single, kenapa juga kalau seandainya gue nggak punya anak dan lain sebagainya, kenapa juga, kenapa juga. Nah itu sih kayak gitu. Jadi bagi gue ya sama seperti yang Bang Alex bilang sih, kebahagiaan nggak ditentukan dari kondisi yang saat ini kita punya kayak gitu. Karena yes ya kita kan suka denger ya, lu bisa beli tempat tidur tapi lu nggak bisa beli tidurnya, kualitas tidur itu nggak bisa beli. Kondisi bisa jelek kayak gitu yang menurut orang lain nggak menguntungkan, tapi lu bisa membuat itu hati lu tuh jadi bahagia. Bagi gue tuh hidup di dunia harus bahagia, bukan karena bahagia kondisinya mendukung lu bahagia, tapi hati lu tuh harus bahagia. Kalau enggak tuh lu hidup sengsara seperti itu. Nah itu yang perlu uh, bunga apa yang mau gue bagikan lah seperti itu. Oke. Ya, jadi apa ya? Ini makin menunjukkan kepada kita bahwa sebenarnya kalau aku jadi makin realize ya, jadi sadar bahwa setiap cerita, setiap kultur, setiap budaya punya cerita kebahagiaan. Dan seringkali itu tanpa sadar ternyata tercermin ya dari cara kita bertanya, cara kita berbahasa basi. Seperti yang Ernest bilang tadi ya, awalnya ditanya kan biasanya gitu ya. Udah kerja belum? Atau kalau kuliah di mana? Kampus apa? Jurusannya apa? Dengan harapan yang ditanyakan nanti lebih jauh lagi. Nanti lu kalau kerja bisa dapat duit banyak apa enggak? Udah punya apa aja waktu kerja? Termasuk dalam relasi, Di usia sudah menikah sekarang. apa belum? Sudah menikah apa belum? Lalu kalau sudah menikah, sudah punya anak atau belum? Terus kemudian anaknya sekolah di mana? Jadi akhirnya sebenarnya itu cerita culture kita yang memang pada dasarnya tentu baik ya. Itu cerita tentang keluarga, tentang bagaimana kita survive, bekerja, bertahan hidup. Tapi kalau akhirnya itu dianggap satu-satunya kisah bahagia, mah sedih banget ya. Karena kita melihat bahagia itu ada di dalam Kristus gitu. Di dalam Dialah kita memperoleh kebahagiaan yang sejati sehingga bukan bergantung kepada kondisi seperti yang Ernest bilang tadi. Nah, jadi kalau gue sih nyimpulin dari hari ini, ya kalau kita punya Tuhan, ya hadapilah pertanyaan itu dengan baik gitu ya. Hadapilah setiap pertanyaan dengan baik, bahkan biarlah waktu kita menyatakan kebenaran atau menyatakan basa-basi kita, orang juga bisa lihat Tuhan kali ya dalam hidup gitu. Jadi mungkin walaupun gue pikir gimana caranya, dari tadi gue mikir ya gimana basa-basi yang baik ya. Kalau basa-basinya adalah gimana hubunganmu sama Tuhan belakangan ini gitu ya. Wah, itu kayaknya menjudge juga ya. Jadi bukannya nanya gimana pacar lo, sudah punya atau belum, kapan menikahnya di mana, punya anak atau belum, tapi maksudnya kita juga merindukan orang tuh nikmatin tuh relasi dengan Tuhan. Apa yang bisa gue dukung nih gitu ya. Jadi kiranya apa ya, kita pun makin dewasa di dalam berbasa-basi dan tetap menceritakan Kristus kali ya lewat apa yang kita sampaikan. Gitu sih, Nov. Oke. Bang, tutup Bang. Aduh, gini kita harus tutup ya. Karena kita rindu juga teman-teman, kisah-kisah ini kita juga biasa baca dari Instagram teman-teman, atau cerita yang teman-teman juga share ke kita. Dan kita pengen gitu ya, untuk sama-sama boleh bertumbuh dan kita boleh berbagi gitu ya. Karena itu jangan lupa terus ikutin kita di Friendsound. Dan kita punya Instagram, apa Nas? Friendsound.id. Oke, jadi bisa di-follow dan bisa didengar juga. Karena semua podcast ini selain ada di Spotify, ada di IGTV juga ya, Instagram TV. Oke, jadi nantikan minggu depan kita akan kembali dengan topik yang lain lagi. Sampai ketemu teman-teman. Bye.